Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Toha, dosen program studi Diploma 3 Keperawatan Kampus Kota Pasuruan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai dosen pada pendidikan vokasi, saya meyakini bahwa pembelajaran harus menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap memberikan pelayanan keperawatan yang profesional. Oleh karena itu, setiap mata kuliah yang saya ampu, saya rencanakan berdasarkan prinsip outcome-based education, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Prinsip tersebut saya implementasikan melalui penyusunan rencana pembelajaran semester mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 berkode KVK 0318 berbobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diberikan pada semester 3 program studi Diploma 3 Keperawatan Kampus Kota Pasuruan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami konsep dan praktik asuhan keperawatan medikal bedah pada berbagai gangguan sistem tubuh, meliputi gangguan kebutuhan oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, penyakit tropik, penyakit infeksi, serta gangguan metabolik dan endokrin. Selain penguasaan konsep, mahasiswa juga dilatih menerapkan proses keperawatan secara komprehensif dalam berbagai kasus klinis. Dalam penyusunan rencana pembelajaran semester, saya menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, strategi pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan asesmen sehingga seluruh proses pembelajaran berorientasi pada pencapaian kompetensi. Berdasarkan rencana pembelajaran semester tersebut, saya menetapkan 3 CPMK, yaitu menguasai dengan baik berbagai konsep asuhan keperawatan medikal bedah 1, menunjukkan sikap global performance yang profesional akan asuhan keperawatan medikal bedah 1, mampu menerapkan berbagai prosedural keterampilan klinis secara baik terkait asuhan keperawatan medikal bedah 1. Implementasi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah pertama menggunakan pembelajaran aktivitas partisipatif dan penugasan untuk membangun pemahaman konseptual. Selanjutnya, CPMK kedua dan ketiga menggunakan metode pembelajaran case method sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan penalaran klinis dalam penyusunan asuhan keperawatan. Untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, saya memanfaatkan Learning Management System Universitas Jember, media presentasi, video pembelajaran, serta laboratorium keterampilan keperawatan, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan terintegrasi antara teori dan praktik. Sistem asesmen saya rancang selaras dengan capaian pembelajaran, meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, lembar kerja mahasiswa, performa praktikum, serta penugasan berbasis kasus, sehingga penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir klinis mahasiswa dapat dievaluasi secara komprehensif. Sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran, saya secara berkelanjutan melakukan refleksi melalui evaluasi hasil belajar mahasiswa, umpan balik mahasiswa, dan diskusi bersama tim dosen pengampu. Hasil refleksi tersebut menjadi dasar penyempurnaan RPS, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan metode asesmen agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, keperawatan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Saya berkomitmen atas terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan perawat vokasi yang profesional, kompeten, beretika, dan siap memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi dari rencana pembelajaran semester yang telah saya susun, berikut saya tampilkan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dengan topik asuhan keperawatan gangguan oksigenasi pada sistem sirkulasi penderita hipertensi. Kegiatan ini merupakan pembelajaran teori pada minggu ke-9 sesuai dengan tahapan pembelajaran yang telah tersusun dalam rencana pembelajaran semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Sebelum memulai proses pembelajaran siang hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Oke. Tolong jawab apa biasanya? Bawa rantang isinya nasi tempe 1. Selamat datang di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Baik, tentu kabar kalian sehat semua hari ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sebelum proses pembelajaran ini dimulai, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apakah ada yang belum melakukan presensi pada kuliah pagi ini? Ada yang belum? Baik, saya akan berikan kesempatan untuk melakukan presensi dan nanti akan saya cek salah satu ya untuk cek acak aja. Oke, silakan. Sudah ya? Oke, coba saya lihat. Bagus, sip. Oke. Baik, sesuai dengan RPS mata kuliah KMB 1 kemarin juga sudah UTS di minggu ke-8 tentunya ya. Gimana rasanya? Ya, saya doakan kiranya bagi semua ya. Amin. Dan tentu saja di pertemuan ke-7 juga kita telah membahas tentang askep pada pasien dengan masalah cairan dan elektrolit. Nah, coba masih ingat nggak apa saja yang dipelajari kemarin? Coba siapa? Oh, Mas Tegar ini. Oke, Mas Tegar. Mohon izin jawab, Mas. Sebelumnya kami belajar tentang CKD. Kami belajar mengenai proses asuhan keperawatan, meliputi pengkajian, penegakan diagnosis hingga intervensi. Salah satu masalah keperawatannya yaitu hipervolemi, di mana pasien CKD harus membatasi cairannya, Mas. Bagus sekali ya, mantap Mas Tegar ya. Baik, jadi sudah bisa dijawab ya untuk melaksanakan proses perawatan pada pasien dengan gangguan cairan dan elektrolit tentu seperti yang disampaikan Mas Tegar tadi. Oke. Sepakat semua? Sudah oke ya? Nah, tentu pada hari ini nggak sama dengan minggu kemarin ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sistem tubuh yang berbeda ya, yaitu sistem kardiovaskuler dengan fokus bahasan hipertensi ya. Nah, penyakit ini tentu banyak dijumpai apalagi wilayah kita, wilayah pertanian industrial dan
pesisir ya, banyak sekali hipertensi. Oke. Banyak dijumpai di area-area tersebut ya. Dan sebagian besar orang khususnya hal ini terkait dengan bagaimana mereka berkehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Oke, baik. Menurut kalian, mengapa hipertensi sering disebut sebagai silent killer? Sebentar. Oh, sudah ada yang proaktif ini mau menyampaikan pendapatnya. Silakan, Mbak Garnis. Mbak Garnis, silakan. Baik, izin menjawab, Nas. Karena penyakit hipertensi ini banyak penderita yang tidak merasakan gejala apapun, sehingga sering tidak menyadari bahwa tekanan darahnya tinggi hingga terjadi komplikasi seperti stroke, serangan jantung, dan juga gagal ginjal. Terima kasih, Nas. Baik, ya aplaus untuk Mbak Garnis. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian mampu menjelaskan konsep dasar hipertensi, memahami faktor risiko dan patofisiologisnya, melakukan pengkajian keperawatan secara sistematis, merumuskan diagnosis keperawatan sesuai SDKI, menyusun intervensi berdasarkan SIKI, mengevaluasi luaran menggunakan SLKI, serta menganalisis studi kasus hipertensi berdasarkan evidence-based practice. Dengan demikian, kalian memiliki bekal yang sangat kuat saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien hipertensi. Oke. Adapun tahapan pembelajaran hari ini akan kita mulai dengan pre-test. Ya. Untuk mengetahui pengetahuan kalian tentunya ya dari awal gitu ya. Di awal pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar hipertensi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, dan penata laksanaan hipertensi. Setelah itu, kita akan mempelajari proses asuhan keperawatan yang meliputi perkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Di akhir pembelajaran nanti, kalian akan berdiskusi mengenai studi kasus. Kemudian kita tutup dengan post test dan refleksi pembelajaran. Untuk membantu kalian menguasai materi selama pembelajaran nanti, kalian akan mengerjakan beberapa tugas. Yang pertama, mengikuti pre-test dan post-test, dan yang kedua, aktif berdiskusi dan menjawab pertanyaan selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, secara berkelompok kalian akan menganalisis studi kasus hipertensi, kemudian menyusun pengkajian, diagnosis keperawatan luaran, intervensi sesuai standar SDKI, SLKI, dan SIKI. Saya berharap setiap anggota kelompok berpartisipasi ya secara aktif, ya berpartisipasi secara aktif sehingga semua memperoleh pengalaman belajar yang maksimal. Melalui pembelajaran hari ini kalian akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hipertensi dan proses asuhan keperawatannya. Ilmu ini akan sangat bermanfaat ketika kalian menjalani praktek klinik maupun saat sudah bekerja sebagai perawat nanti. Kalian akan lebih percaya diri dalam melakukan pengkajian, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta membantu mencegah komplikasi hipertensi melalui tindakan keperawatan yang tepat berdasarkan bukti hasil riset. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk di evidence-based practice. Ya. Nah, beberapa studi yang sudah dilakukan penelitian ya oleh kelompok KRIS dosen, ya, khususnya di KRIS Garuda. Ya. Ada yang bisa nanti kalian simak itu ya. Salah satunya studi rebusan daun salam dan bawang putih, ya, di mana rebusan daun salam dan bawang putih ini dapat
berefek pada kolin esterase ya. Kolin esterase yang rendah itu dapat meningkat kembali. Nah, kenapa bisa demikian? Ini kalau dirunut dari awal, kalau kami sering terjun ke lapangan ya, menemui para petani, itu ketika kami telusuri, banyak mereka yang mengeluh sering sakit kepala ya, tekanan darahnya tinggi, sering diare ya, kemudian sakit perut juga ya, mules dan gatal-gatal di kulit. Ketika kami telusuri, ternyata faktor yang paling utama adalah karena kontak dengan pestisida. Jadi para petani yang di lapangan itu memang kalau dengan semua terjun di sana, seringkali mendapati mereka itu ketika melakukan penyemprotan di sawah kadang-kadang nggak pakai masker ya. Kadang-kadang juga tidak pakai baju khusus yang pakai lengan panjang, sehingga kontak pestisida yang disemprotkan itu, yang diobatkan ke sawah itu ya, itu bisa masuk baik lewat saluran pernapasan ataupun nempel di kulit itu ya, akan berdampak pada gatal dan seterusnya, dan bisa loh ya pestisida itu meresap lewat kulit ya. Lebih-lebih kalau masuk saluran pernapasan lebih cepat lagi karena lapisannya lapisan mukosa. Dan tentu saja yang paling sering juga kita temui para petani itu ketika selesai nyemprot ladang, nyemprot sawahnya gitu, pulang itu kadang-kadang cuci tangannya itu kurang bersih ya. Dan kadang-kadang nggak cuci tangan sudah ya, habis nyemprot itu langsung pulang begitu saja. Nah ya, jadi zat-zat aktif di pestisida tadi ketika kontak dengan kulit, ketika semakin lama kontaknya semakin banyak yang meresap ya, yang terserap, yang terabsorpsi oleh kulit. Itu juga ada juga yang saya temui waktu itu ketika saya tanya, oh bagus Pak, jenengan sudah cuci tangan dan cuci muka, kemudian ternyata nggak segera ganti baju, itu sama saja juga ya, karena zat pestisida itu juga melekat di baju. Makanya nanti kalau ketemu dengan tetangga atau orang-orang tentunya petani yang sering seperti itu, teman-teman bisa memberikan edukasi ya, bahwa perilaku itu sangat berisiko terjadinya keracunan. Nah, berawal dari situ ya, kelompok riset dosen dan mahasiswa kemarin dibantu mahasiswa juga itu mencoba menggunakan zat aktif yang ada di daun salam dan bawang putih. Bahkan ada yang direbus, ada yang direndam pakai air panas saja, ada yang seperti itu. Dan hasilnya kadar kolin esterase yang turun. Jadi kolin esterase yang turun itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut terindikasi keracunan pestisida. Ya. Nah, ketika mengkonsumsi daun salam dan bawang putih yang direbus itu, ternyata kolin esterasenya bisa naik kembali. Artinya apa? Bahwa zat-zat yang aktif ya di dalam bawang putih dan daun salam ini bisa meregulasi, bisa menetralkan ataupun mengeliminir gitu ya. Ya, dugaan pertama seperti itu, sehingga kadar kolin esterasenya bisa naik kembali. Ya. Nah, tentu ini menjadi sangat bermanfaat ya. Dari hasil riset ini nanti teman-teman bisa menjadikan sebagai bahan untuk memberikan edukasi kepada para petani yang ada di sekitar kita, agar kondisi mereka semakin sehat gitu ya, semakin produktif dan terhindar dari penyakit yang dapat menurunkan produktivitas mereka. Ya. Nah, jadi penelitian ini merupakan evidence based practice ya, yang mengintegrasikan agronursing dengan keperawatan medikal bedah, khususnya nanti kalau dihubungkan bisa ke arah kardiovaskuler tentunya ya. Paparan pestisida pada petani tadi ya tidak hanya menyebabkan penurunan kadar kolin esterase gitu ya, tetapi juga menjadi penyebab penyakit-penyakit yang lain. Salah satunya juga secara signifikan tadi tekanan darahnya menjadi tinggi. Ya. Nah, melalui mekanisme ini ya, jadi pemberian
daun salam dan bawang putih tadi dapat menurunkan resiko ya. Jadi resiko-resiko yang menjadi penyebab penyakit-penyakit tadi, terutama hipertensi, juga akan semakin turun ya. Gitu. Nah, evidence based practice ini didasarkan pada penelitian, metodenya adalah pre-eksperimental ya. Rancang penelitiannya adalah one group pre-test post-test. One group pre-test post-test itu contohnya satu grup ini ya diberikan terapi ya, tapi sebelumnya tadi diukur dulu kolesterasanya, kemudian diberikan terapi, dan selanjutnya setelah dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan dosis pemberian intervensi daun salam dan bawang putih tadi dalam dosis tertentu ya. Nah, setelah kurun waktu yang ditentukan diukur lagi setelahnya, itu namanya pre-test post-test. Oke. Nah, setelah 15 hari ya, setelah 15 hari waktu itu ya menjadi waktu yang telah kami tentukan untuk mengevaluasi ya. Setelah 2 minggu ternyata terbukti ya rebusan daun salam dan bawang putih ini dapat meningkatkan kadar kolesterase para petani yang tadi terpapar itu. Nah, temuan ini tentu ya menunjukkan bahwa pemanfaatan herbal lokal berpotensi menjadi terapi komplementer untuk mengurangi dampak paparan pestisida. Dalam perspektif agronursing, hasil penelitian tersebut menjadi dasar pengembangan asuhan perawatan promotif dan preventif bagi petani melalui pemberian herbal tadi ya, gitu ya, dalam mencegah dan menurunkan penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, termasuk hipertensi ya, yang berkaitan dengan paparan pestisida kronis ya. Baik, oke, ini mohon maaf tadi ya, ini contoh hasil riset yang bisa kalian kunjungi nanti ya. Oke, ini abstraknya sudah ada seperti itu. Oke, baik, teman-teman, sudah jelas kasusnya? Baik, selanjutnya silahkan teman-teman membentuk lingkaran ya, membagi diri menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan kasus, kemudian nanti kita presentasikan bersama ya. Dilanjutkan dengan diskusi. Baik. Silahkan. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah selesai diskusinya ya. Sudah. Kita kembali ke posisi masing-masing. Nah, sekarang saya minta bantuan satu perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, siapa? Baik, Mbak Nika? Iya, silakan. Maju sini ya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu pengkajian keperawatan. Dari data subjektif didapatkan keluhan pusing dan nyeri dada ringan. Untuk data objektifnya, tekanan darah 160/100 mmHg, usia 55 tahun, riwayat merokok dan obesitas. Untuk pemeriksaan lanjutannya yaitu EKG. Kelompok tadi yang diwakili oleh Niken, kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Mohon izin bertanya, jika setelah diberi antihipertensi, tensinya turun menjadi 135/85, tetapi pasiennya masih mengeluh nyeri dada, apakah masalah keperawatannya dapat dikatakan teratasi? Baik, sudah cukup pertanyaannya? Baik, pertanyaannya juga sangat menggelitik sekali ini ya. Baik, mungkin ada yang ingin jawab dari ya. Baik, Mbak Wardati ya. Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Belum tentu, karena penurunan tekanan darah menunjukkan perbaikan hemodinamika. Baik teman-teman, proses penjelasan dari awal sampai selesai diskusi tadi coba kita evaluasi ya di post test kali ini ya. Coba sekarang saya mau cek dulu di post test ini ya dengan menjawab soal yang ada di layar monitor depan. Oke. Yang belakang bisa kelihatan? Oke, coba jangan jawab dulu tapi diresapi pertanyaannya ya, dijawab dengan benar. Oke, sudah ada yang jawab, sudah nggak sabaran ya, hebat sekali. Baik, sekarang selanjutnya saya ingin coba dengar suara teman-teman. Jawabannya apa? B. Alhamdulillah, sukses ya. Baik, sekarang saya ingin mendengar refleksi dari teman-teman ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa hal baru yang paling berkesan atau paling bermanfaat bagi kalian yang kalian pelajari? Siapa ini? Ya, silakan Pak. Izin menyampaikan refleksinya. Saya menyadari bahwa asuhan keperawatan pada pasien hipertensi tidak hanya berfokus pada pemberian obat, tetapi juga mencakup pengkajian yang sistematis, edukasi, perubahan gaya hidup, dan pencegahan komplikasi. Hal tersebut membuat saya lebih memahami akan peran perawat dalam mengelola hipertensi. Baik ya, luar biasa ya apa yang dirasakan teman-teman. Saya berterima kasih sekali ya, atas refleksi. Tentu ini mewakili teman-teman yang lain ya. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini menjadi bekal saat kalian praktek ke. Amin. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif kalian selama pembelajaran hari ini. Kalian telah berdiskusi dengan baik, ya, berani mengemukakan pendapat dan mampu bekerja sama dengan menyelesaikan studi kasus. Ya. Saya berharap semangat belajar seperti ini dapat terus dipertahankan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Tetap semangat, ya. Belajar terus, tingkatkan kemampuan berpikir kritis kalian sebagai bekal menjadi perawat yang profesional dan kompeten. Gitu. Baik, tugas yang ada di proses pembelajaran ini, tugas mandiri nanti di rumah ya tentu ya. Jadi saya berharap kalian nanti mencoba browsing gitu ya, mencari artikel tentang penata laksanaan hipertensi yang berbasis agronising selain tadi ya kita bahas bersama tadi ya, dan akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman pada hari ini. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.